Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel serba-serbi Microsoft Office dan SPSS. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penggunaan menu edit di aplikasi SPSS. Oke, stay tune bersama saya Saiful Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang tadi di pengantar, di video kali ini kita akan mengupas tentang menu edit di SPSS ya. Namun ada file yang harus kita gunakan untuk mengaplikasikan itu. Oke, saya akan buka filenya. Kita gunakan file, salah satu file, misalkan kita gunakan file tutor. Open. Nah, ini filenya. Pertama yang akan kita lakukan nanti di sini itu adalah menghapus, mengganti, menduplikasi, dan mencari data. Lalu yang kedua menghapus dan menduplikasi variabel. Lalu yang ketiga menemukan sel tertentu, dan yang keempat memasukkan variabel atau data baru. Itu di data yang sudah ada. Oke, kita mulai dulu menghapus, mengganti, menduplikasi, dan mencari data. Oke, pertama untuk menghapus data di menu edit itu ada cut gitu ya, atau bisa juga menggunakan clear. Kalau di keyboard itu delete, kalau di cut shortcutnya itu Ctrl X. Kalau clear itu menggantikan data tertentu, sel tertentu, sementara cut menghapus semuanya. Bukan bermaksud menggantikan. Jadi kalau clear itu misalkan ini di delete di kasus ke-8, baris ke-8 di variabel nomor itu di delete misalkan ya, del. Nah, jadi ini tidak terhapus. Oke, kita undo. Nah, tapi kalau kita blok, misalkan yang pertama klik kanan bisa begitu ya, atau di edit cut atau Ctrl X itu cut. Jadi ini cut itu langsung hilang semuanya, jadi berkurang satu. Kita undo lagi. Kalau untuk menduplikasi ya, kita misalkan ada data baru yang sama beberapa poinnya, jadi tinggal kita berubah satu. Misalkan ini, klik, copy, lalu di sini paste. Nah, ini, nah itu ya, Ctrl Z. Itu untuk menduplikasi. Kita pun bisa menghapus dengan cara, misalkan kita ingin menghapus, misalkan filenya ada 1000 dan kita ingin menghapus tutor yang lama, yang belum punya pengalaman. Jadi kita sorot dulu ini, sort ascending dari yang nilai terkecil sampai nilai terbesar. Nah ini ya, itu disorot dulu sehingga kita memudahkan menghapuskan yang ini dulu. Jadi yang ada dua paling teratas yang dihapus. Jadi di blok dua-duanya, klik kanan, cut. Nah jadi tutor yang belum punya pengalaman sekarang nutor itu dihapus gitu ya. Kita redo dulu. Lalu selanjutnya untuk mencari data, misalkan kita ingin mencari variabel ininya acak, misalkan ya, nomornya tidak berurutan, acak. Kita ingin mencari tutor yang nomor induk tutornya itu 9538 misalkan ya. Berarti tinggal edit, kita go to cache, find ini ya, Ctrl F. Sebetulnya ini juga bisa gitu ya, tapi untuk yang ini kita gunakan ini dulu. Nah misalkan ini menemukan tutor yang kasusnya apa namanya, kodenya 9538. Oke, kita coba find. Nah, the source string 9538 was not found. Data 9538 tidak ditemukan. Kenapa? Karena kursornya ada di variabel fakultas, sementara data ini adanya di variabel nomor.
berarti ininya di sini dulu. Nah, baru setelah itu find. Nah, kita nemukan ini. Gitu ya. Jadi pastikan ketika Anda mencari data, kita nyari datanya variabel apa. Itu yang harus diperhatikan. Kalau ingin mengganti juga sama. Kita misalkan ingin mengganti data 9538, ya terus di sini 9538 dengan 9000 misalkan ya, nomor datanya, nomor kodenya misalkan. Ya tinggal kalau sudah seperti ini kita find dulu. Nah, berarti datanya sudah ketemu, replace. Nah, langsung terganti. Oke, kita balikan, mengganti yang 9000 jadi 9538. Find ada 9000 menjadi 938, replace. Nah, ini berubah lagi kayak gitu ya. Nah, itu untuk menghapus, mengganti, menduplikasi, dan mencari data. Nah, sekarang untuk variabel, untuk berpindah dari data view ke data variabel, Anda bisa klik ini atau Ctrl T di keyboard, Ctrl T. Nah, ini berubah, pindah-pindah gitu ya. Itu Ctrl T namanya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke menu variabel view. Nah, ini variabel-variabel yang ada. Kita misalkan ingin menghapus satu variabel. Misalnya kita ingin menghapus variabel rekrutmen karena dirasa tidak butuh. Pilih di sini. Di edit ada clear gitu ya, delete, atau kita di ini klik kanan clear. Nah, begitu. Untuk mengembalikan kembali undo. Nah, gitu ya. Itu untuk menghapus. Kalau untuk mengcopy variabel, misalkan contohnya ada variabel, misalkan kita menambahkan di sini variabel nilai misalkan ya, nilai tutor. Ininya 0, ininya nilai peserta. Ini ya scale. Nah, variabel nilai ini ada 4 macam nilai. Jadi kita akan mengcopy satu variabel ini menjadi 3. Nah, caranya klik dulu di variabel yang akan di copy, klik kanan, copy, lalu pindahkan di variabel paling bawah, klik kanan, lalu paste variabel. Nah, kita akan number of new variable misalkan jadi 3 karena ada 4 kolom variabel nilai nanti yang dibutuhkan. Nah, mulai dari ininya nilai, ini nama variabelnya misalkan sama dengan ini nilai boleh, atau bisa ganti yang lain misalkan hasil. Nah, satu di sini untuk pembeda. Berarti nanti ada kalau 3 variabel ada variabel hasil 1, hasil 2, hasil 3 gitu. Oke. Nah, gini caranya. Jadi ini atributnya akan semua sama. Ya, kalau di variabel di data view juga kita akan menemukan 4 variabel baru, 3 variabel baru yang tadi ditambahkan. Oke, nah itu cara menambah variabel. Oke, kita hapus misalkan yang tadi ya, 4 variabel ini. Klik kanan, clear. Nah, dikosong lagi. Nah, itu menghapus dan mengcopy variabel. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan fungsi lain dari menu edit, yaitu go to cache. Apa bedanya dengan find? Kalau find itu tadi menemukan nilai tertentu di satu kasus. Misalkan kita ingin mencari data 9535, nah, pakai find. Tapi kalau kita ingin pergi ke baris berapa, ke data berapa, misalkan setelah diurutkan, sebelumnya misalkan kita urutkan dulu ini ke nomor tertinggi sampai nomor terendah, ascending. Nah, misalkan ini ya, ini bayangkan datanya misalkan ini ada 1000 kasus. Walaupun kita itu 800, berarti tinggal ke 800 kan susah. Tapi kalau pakai edit, go to cache, kita langsung misalkan ini karena ini datanya hanya 60, ya kita ke kasus 59. Oke, nah kita langsung pergi ke baris 59.
kayak begitu ya. Balik ke awal, go ke variabel tertentu, misalnya variabelnya banyak. Nah, ya, tinggal pilih di sini ke variabel gender, go. Nah, nanti di blok ke variabel kelompok, go. Nah, gitu ya. Itu go to cache. Jadi itu untuk menemukan baris tertentu ya. Nah, lalu yang terakhir itu insert variabel dan insert cache. Nah, untuk memasukkan variabel baru, misalkan ya tadi caranya bisa di sini. Ya, klik kanan, insert variabel, nah, tinggal begitu. Ya. Atau di data view juga bisa, klik di usia, klik kanan, insert variabel. Nah, begitu. Itu bisa caranya seperti itu. Untuk memasukkan data baru juga, misalkan kita ingin memasukkan data itu antara 8 dan 9, boleh klik di sini, insert cache. Muncul data baru. Gitu ya. Nah, di sini juga bisa ada. Nah, ini untuk go to cache yang tadi itu ya. Ini ada go to variable, ini shortcut gitu ya, go to variable. Jadi kita mau ke variabel apa. Yang ini kalau kita klik, kita akan memilih, kita akan apa namanya mengetahui informasi tentang variabel tertentu gitu ya. Oke. Dan seterusnya, dan tinggal eksplorasi sendiri. Nah, saya kira itu cukup untuk penjelasan tentang menu edit. Oke, di video berikutnya saya akan menjelaskan tentang menu data, gitu ya, menu data. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.